Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat, Bang Mirza Irhas Khalifah STR EKW dan Bang Muhammad Sabta Nugraha STR EKW selaku asisten dosen mata kuliah Teknik Survival dan Pertolongan Pertama dan teman-teman kelas A1 yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan hasil identifikasi dari kelompok kami yang mengenai potensi bahaya di destinasi wisata alam dengan studi kasus Curug Padalarang. Saya Jaisi Risha selaku moderator dan bersama teman-teman saya ada Anissa Kotrunada, Arvinda Madani, Faiha dan juga Zidan Satria selaku pemapar materi. Pertama yaitu ada bahaya biologis. Gigitan ular berbisa dapat menyebabkan bahaya berbagai efek, mulai dari gejala nyeri, bengkak, pendarahan, dan jika efek serius sampai hingga efek sistemik, bisa mengalami sesak, kelumpuhan otak, dan bahkan bisa meninggal. Untuk penanganannya, korban dapat ditenangkan dan dikurangi aktivitas seminimal mungkin. Mengingat kontraksi otot yang berlebihan dapat mempercepat sirkulasi racun dalam sistem pendarahan darah. Untuk pencegahannya, pengunjung dapat menggunakan pakaian yang tertutup dan membawa tongkat atau ranting panjang untuk membuka jalan. Selanjutnya itu tanaman berduri. Dampak yang diakibatkan dari tanaman berduri yaitu dapat luka gores, iritasi kulit, dan bahkan jika tidak segera ditangani dapat infeksi. Untuk penanganannya dapat bisa bisa pembersihan area luka dan pencabutan duri secara hati-hati serta menutup luka dengan perban. Untuk pencegahannya pengunjung dapat menggunakan pakaian yang panjang atau tertutup. Selanjutnya, bahaya kimiawi akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Kepadanya disilakan. Selanjutnya yaitu bahaya kimiawi. Sisa bahan kimia seperti sabun dan deterjen dapat berasal dari hulu yang mungkin terdapat pemukiman warga. Nah, dari aliran air tersebut, si bahan kimia pun ikut mengalir sampai ke curug. Paparan bahan kimia ini bisa memicu gangguan kesehatan seperti iritasi kulit dan masalah pencernaan apabila tidak sengaja terminum air curugnya. Penanganan awal yang bisa dilakukan adalah membilas dengan air bersih yang mengalir selama 15-20 menit, menggunakan sandok dan juga pakaian renang yang sesuai agar tidak mudah terpapar air yang tercemar. Untuk pencegahannya yaitu bisa dengan memperhatikan kondisi air sebelum berenang dan disarankan untuk menghindari air yang berbusa seperti busa deterjen. Next. Selanjutnya yaitu gas dari kompor portable. Di dekat area curug ini terdapat area camping untuk pengunjung dan biasanya pengunjung itu membawa alat seperti kompor portable sebagai perlengkapan. Potensi bahaya dari hal ini yaitu kompor portable tersebut bisa saja meledak tiba-tiba karena kebocoran gas dan penggunaan yang salah. Dampak dari hal ini bisa saja terjadi kebakaran hutan. Penanganan pertama itu jika memungkinkan mematikan api lalu mengevakuasi orang sekitar ke tempat yang aman. Dan untuk pencegahannya disarankan untuk menggunakan kompor di area terbuka. Selanjutnya bahaya fisik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bahaya fisik, yang pertama yaitu kedinginan ekstrim. Dampak yang ditimbulkan yaitu dapat hipotermia. Untuk penanganannya, itu dapat pemindahan korban ke tempat yang lebih hangat dan mengganti pakaian basah dan memberikan minuman yang hangat. Dan untuk pencegahannya itu, menggunakan pakaian seperti jaket yang tahan air dan dingin, dan mengenakan pelindung kepala dan tangan, serta menjaga tubuh untuk tetap kering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, bahaya ergonomi. Yang pertama yaitu penggunaan sandal saat trekking. Dampaknya yaitu kehilangan keseimbangan, keseleo, luka memar, sampai patah tulang. Penanganan yang bisa dilakukan yaitu mengompres bagian cedera dengan menggunakan es. Dan pencegahannya yaitu menggunakan sepatu trekking yang memiliki sol anti-slip dan bantalan yang luas untuk perjalanan yang jauh. Next. Selanjutnya yaitu kelelahan akibat jalan yang curam. Curug Padalarang sendiri memiliki trek yang lumayan curam di beberapa titik. Dampak dari hal ini itu terjatuh dan terpeleset serta kekurangan kemampuan tubuh untuk merespons situasi darurat. Penanganannya bisa dengan memberikan tambahan energi seperti air dan makanan. Pencegahannya yaitu mencari tahu informasi tentang jarak tempuh dan kondisi medan kepada pengelola setempat. Next. Selanjutnya ada bahaya mekanis. Rolling yang kurang kokoh berdampak terjatuhnya dari ketinggian. Cara penanganan, pemberian tanda peringatan untuk wisatawan. Pencegahannya,
perbaiki rolling oleh pengelola wisata. Next. Selanjutnya adalah bahaya lingkungan sekitar. Yang pertama adalah banjir bandang. Wilayah Curug Padalarang yang berada di wilayah kaki Gunung Salak memiliki potensi besar mengalami banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi. Banjir bandang adalah kondisi di mana aliran air yang besar yang datang secara tiba-tiba dengan kecepatan yang tinggi dan membawa material seperti lumpur, bebatuan, dan juga kayu. Cara pencegahannya yaitu perlindungan hutan lindung di sekitar curug serta pembangunan sistem peringatan dini. Adapun penanganannya itu penyediaan jalur evakuasi di kawasan wisata dan yang terakhir adalah pelatihan petugas tanggap darurat di kawasan wisata. Selanjutnya adalah longsor. Longsor merupakan salah satu bahaya bencana geologi yang sangat potensial terjadi di wilayah Curug Padalarang. Karena permukaannya yang terjal dan juga tinggi curah hujan. Adapun pencegahannya yang pertama adalah penanaman tanaman berakar, lalu ada pembangunan terasering dan penahan lereng, serta sistem peringatan dini berbasis curah hujan. Penanganannya yaitu pelatihan evakuasi bagi masyarakat dan juga pengelola, serta penyediaan jalur evakuasi yang aman dan jelas. Kemudian selanjutnya adalah bahaya permukaan licin. Permukaan licin merupakan salah satu faktor risiko kecelakaan yang sering terjadi di kawasan curug, terutama saat musim hujan ataupun saat jalur lembab karena percikan air terjun. Adapun untuk pencegahannya itu pemasangan pagar pembatas di area curam dan lembab, lalu penyediaan tangga anti-slip di jalur miring ataupun licin, lalu ada penggunaan material anti-slip, lalu edukasi pengunjung untuk menggunakan alas kaki anti-slip, lalu tidak berlari di jalur wisata, mematuhi rambu peringatan, dan yang terakhir adalah latihan pertolongan pertama bagi petugas. Selanjutnya untuk bahaya psikososial akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada bahaya psikososial. Berdampak potensi bahaya psikososial di Curug Padalarang, stres akibat ketidakpastian jalur, kurangnya petunjuk arah atau informasi yang jelas dapat menyebabkan kebingungan dan stres, terutama bagi mereka yang tidak familiar dengan medan. Pencegahannya, penggunaan jasa pemandu atau ikut penanda jalur resmi, jangan mencoba jalur sendiri atau memotong jalur di area yang belum dikenal. Selanjutnya adalah bahaya tingkah laku, yaitu ketidakpatuhan melanggar himbauan, di mana para pengelola telah menghimbau pengunjung untuk tidak beraktivitas di area sungai dan juga air terjun. Pencegahannya dengan cara pengawasan langsung oleh petugas di lapangan, sedangkan untuk penanganannya yaitu memberikan sanksi kepada wisatawan yang melanggar himbauan tersebut. Selanjutnya ada bahaya kelistrikan. Bahaya kelistrikan itu bisa berdampak tersetum dan memicu percikan api hingga kebakaran, sehingga penanganannya itu pemberian tanda peringatan di area yang terdapat aliran listrik. Untuk pencegahannya, menutup instansi listrik dengan lapisan penutup tahanan air. Baik, yang terakhir untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Anissa. Kepadanya disilakan. Baik, kesimpulan dari identifikasi potensi bahaya di Curug Padalarang ini yaitu meskipun Curug Padalarang sendiri sudah memasang beberapa hal untuk mencegah beberapa potensi bahaya tersebut, tetap saja bahaya tersebut bisa ditemukan di berbagai kondisi. Maka dari itu, kita sebagai pengunjung harus tetap waspada dimanapun kita berada. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.